Ada 3 nama untuk puasa. Ingat betul ini ya. Ada 3 nama untuk puasa. 2 disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, 2 disebutkan di dalam Al-Quran. 1 nanti disebutkan dalam hadis dan riwayat-riwayat turunan fikih. Baik, kita mulai dengan yang Quran dulu ya. Kadang disebut dengan saum. Saum. Hanya sekali disebut di Quran. Ya. Surah ke-19 Maryam ayat 26. Ya. Inni nazartu lirrahmani sawba, ya. Falan ukallima al-yawma insiya. Ya, baik. Saya bernazar kepada Allah yang Maha Kasih untuk menunaikan saum. Bukan siam di sini. Saum. Pelan-pelan. Tapi di sisi lain juga Quran menyebutkan dengan kata siam. Dan 9 kali disebutkan dalam Al-Quran kata siam, ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath, pakai siam, ya. 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, saya mau terangkan ini dulu sebentar. Apa perbedaan saum dengan siam? Kalau Anda sebutkan saum, itu dalam bahasa Arab, itu maknanya masih umum, ya. Menahan dalam pengertian yang umum, ya. Tidak melakukan sesuatu, tahan, masih umum, ya. Bisa berarti dalam pengertian ibadah, menahan dari yang membatalkan, merusak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bisa disebut saum, masih umum, ya. Bisa juga dalam pengertian luas, misal hari ini saya tidak mau makan tapi minum masih, nah, itu saum. Hari ini saya nggak mau makan, nggak mau minum, ya, misal, ya. Tapi misalnya, maaf, masih mengerjakan yang lain, ya, misal masih berhubungan dengan istri, ya, misal, itu saum. Tapi hari ini saya makan, saya minum, tapi saya nggak mau bicara seharian, nggak mau bicara, itu saum, ya, jelas ya? Baik, maka perhatikan uniknya bahasa Quran. Saya ingin menunjukkan betapa Quran itu mu'jizat dari setiap katanya, hurufnya, dan pengungkapannya. Lihat pemilihan katanya, diksinya. Ketika Allah ingin mengungkapkan Maryam yang satu saat tengah selesai melahirkan, mengandung Nabi Isa alaihi wassalam, dilahirkan, itu beliau punya perasaan agak khawatir, ya. Ini bagaimana kalau saya membawa bayi ini ke kampung halaman saya? Orang akan menuduh, boleh bertanya, Maryam ini bayi siapa? Kamu kan gak pernah menikah, tidak disentuh siapapun, bagaimana bisa membawa bayi ini, ya? Maka memohon kepada Allah, lalu ditunjukkan oleh Allah, katakan nanti pada mereka, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang bernazar pada Allah yang Maha Kasih, sedang saum sekarang, ya. Tapi saumnya unik, ya. Bukan makan, bukan tidak makan, tidak minum, karena beliau masih makan kurma itu, ya, masih makan kurma, ya. Tapi bukan kurma Maryam yang sekarang dijual, ya. Antum ke Makkah umrah ada kurma Maryam, ya, belum tentu yang itu, ya. Masih makan kurma. Nah, saumnya, falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak mau bicara dengan siapapun. Disebutkan dengan saum. Tapi ketika Al-Quran melukiskan, ya, atau mengungkapkan makna puasa dalam pengertian syariat yang khusus, ya, hanya menahan dari segala yang membatalkan, yang merusak dengan syarat tertentu, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kalimatnya dirubah dari kata saum menjadi siam. Siam. Nah, kita mulai dari sini yang pentingnya. Ketika Allah memerintahkan kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, itu kalimatnya tidak menggunakan saum, tapi siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Allahu akbar. Kalau kalimat yang menggunakan saum, misal saja kutiba alaikumus saum, maka puasa kita bebas tuh, ya. Mau yang makan silahkan, tapi nggak minum, ya. Mau yang makan minum nggak mau bicara silahkan, bebas karena masih umum, ya. Atau yang nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bebas karena masih umum. Tapi ketika menggunakan kata siam, ini menunjukkan puasa yang kita tunaikan itu khusus, ada ketentuannya, ada aturannya, tidak boleh ditunaikan sembarangan, ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan kepada kita, dan Anda ingat betul kalimat ini, ya. Ingat betul kalimat ini. Ketika ibadah kita keluar dari ketentuan yang digariskan oleh Nabi SAW, dituntun oleh Al-Quran, itu kemungkinan besar ibadahnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, ya. Saya berikan 2 contoh, misal
di Al-Bukhari nomor hadis 757. Ya. Anda bisa temukan juga di hadis Muslim nomor hadis 397. Ya. Ada orang di masa Nabi, ini nggak tanggung-tanggung, di masa Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, di Masjid An-Nabawi, masuk orang ini, sahabat Nabi. Ya. Ketika masuk, salat di samping Nabi, salat dari mulai takbir sampai dengan salam, sampai selesai. Begitu selesai dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Disebut belum salat tuh, padahal sudah selesai salam. Oke. Beliau salat lagi. Ketika setelah ditunaikan salatnya, selesai ditunaikan sampai salam, diulang lagi oleh Nabi, "Ya shalli fa innaka lam tusalli." Ya. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Ya, sampai 3 kali itu. Ya, sampai 3 kali. Ya. Ketika telah selesai bima ma'na, dia berkata, "Ya Rasulullah, la adri kaifa usalli." Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana cara salat yang benar. Ya, alimni kaifa usalli. Ajarkan pada saya bagaimana cara saya salat. Ya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dari mulai cara berwudunya. Ya. Perhatikan kalimatnya, "Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu." Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan dulu wudunya. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat dengan baik, baru dari mulai takbir sampai salamnya. Dari situlah kita kenal kalimat yang sangat kita populer dan hafalkan sampai saat ini, ya. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari nomor hadis 651, ya. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat, setelah dicontohkan itu, ya. Makanya salat keluar dari tuntunan itu tidak bernilai. Salat lagi, kamu belum salat. Ya. Anda bisa nggak bayangkan? Ada orang sahabat Nabi tinggal dengan Nabi, maksudnya semasa dengan Nabi, salat di samping Nabi, disebut belum aman salatnya. Padahal hidup bersama Nabi. Ya. Ada orang bukan sahabat, nggak pernah berjumpa Nabi, bukan hidup di masa Nabi, mimpi pun belum tentu ketemu Nabi, merasa aman dengan salatnya. Coba bisa nggak Anda pastikan berapa di antara sekian sholat yang telah kita lakukan yang kira-kira benar itu menurut ukuran Nabi? Bisa nggak kita pastikan itu? Nah, tapi yang paling menarik, sahabat saja yang hidup di zaman Nabi mau belajar cara sholat yang benar. Maka yang bukan sahabat nggak mau belajar? Nah, ini ada hal-hal tertentu yang kadang bisa kita mesti bandingkan untuk meningkatkan motivasi kita. Ya. Termasuk puasa. Kenapa disebut dengan asyam? Plus bahwa dalam puasa pun Nabi memberikan ketentuan. Bahkan dalam semua ibadah, Anda keluar dari ketentuan ini bisa menyebabkan puasa tidak bernilai. Ya, maaf, ini Nabi langsung menyampaikan, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ya, nanti kita lihat. Tidak sedikit kata Nabi orang yang menunaikan puasa tidak mendapati apapun, tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Diampunan tidak, rahmat tidak, pahala juga tidak. Ya. Cuma lapar dan haus saja. Cuma lapar dan haus. Ya. Karena itu, coba kita pelajari bagaimana tuntunannya, apa yang harus dilakukan, apa yang mesti ditinggalkan, dan apa yang mesti ditingkatkan. Ya. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Ya. Baik. Halaman 10. Ini unik ini ya. Biasanya kalau Arab dimulai dari sini. Karena kita mau dibahas dan diterjemahkan, maka dimulai dari kiri ini. Tidak ada masalah. Baik. Bab, ini diambil makna umumnya. Ya, kitabnya Kitabus Syam, tapi mengambil makna umum di sini. Ya. Bab fadlis shaum, tulis di bawah. Ya. Bab keutamaan tentang shaum, mengambil makna umum. Ya. Baik Anda yang cuman sekedar biasa untuk puasa, apalagi sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang kita nanti akan bahas. Ya. Maka kita lihat yang pertama adalah mengenai keutamaan puasa. Baik, tolong fokus di sini ya. Nanti yang diberi nama keutamaan puasa, fadilahnya, tapi juga bagaimana cara mendapatkan fadilah itu. Ini beliau sangat menarik dalam menjabarkannya. Ya. Di Imam Al-Bukhari mengungkapkan ini nanti ada keutamaan puasa, bahkan hadisnya hadis qudsi. Ya. Tapi cara meraihnya seperti ini. Ya. Artinya kalau Anda melakukan perbuatan ini, maka potensi di hari pertama untuk mendapatkan itu telah hilang dari kita. Nggak bisa dapat kita. Ya. Kita bacakan. Bismillah. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Hadisnya bersumber dari sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kita pernah bahas dulu dalam kajian Riyadhus Shalihin. Nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Aslinya lagi Abdus Syams. Jadi Abdus Syams nama awal pertama kalinya. Sebelum masuk Islam. Ini dari kalangan Persia. Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian masuk ke agama Kristen. Merasa kesulitan memahami dalam teologi Kristen, kebingungan. Kemudian mendengar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di Madinah Al-Munawwarah.
berangkat ke sana, ya, sampai di sana menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Beliau masuk Islam, ya, berislam di situ dan berganti nama menjadi Abdurrahman. Abdurrahman. Ini yang saya ingin tekankan sekali lagi di sini, ya. Di antara sifat sahabat mulia ini yang bisa kita teladani dan nanti juga diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini di antara tuntunan para salafus salih sampai sahabat nih, ya. Mereka itu, Pak, Ibu, selalu berlomba mengejar amalan orang sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya saya terlambat masuk di Islamnya, ada yang lebih dulu daripada saya harus kejar amalannya. Saya harus kejar, ya. Makanya nanti kalau Anda sempat punya waktu, coba nanti lihat bagaimana perlombaan antara Umar bin Khattab dengan Uthman bin Affan, ya, dalam menyempurnakan amalan, ya. Kan Uthman masuk duluan kan? Masuk Islam duluan, diajak oleh Abu Bakar. Abu Bakar duluan, Uthman kemudian, Umar kemudian, kan? Begitu Nabi menawarkan, ayo kalian infak, datang Uthman, ya Rasulullah, berapa kurangnya? Berapa kurangnya tuh? Ya. Berapa kurangnya? Kata Nabi sekian. Ya, kata Uthman, ambil sepertiga harta saya. Khudh min mali. Ya, ambil sepertiga. Sepertiganya harta Uthman, kalau asetnya 6 triliun saat itu, berarti 2 triliun tuh. Langsung aja ambil, sempurnakan. Ya. Umar mendengar, langsung didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dengar Uthman sepertiga. Balah, ya, saya setengah. Anda bisa bayangkan, saya setengah. Ya. Baik. Dan perlombaan itu akan terus berlanjut itu. Fastabiqul khairat, ya. Ya, as-sibaqul khairat itu akan berlanjut terus bahkan sampai Rasulullah wafat. Ya. Anda bayangkan setelah nanti Rasulullah SAW wafat, ya, dalam kesibukan dua orang sahabat mulia ini, sibuknya luar biasa pekerjaan aktivitasnya, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Kalau Anda punya kitabnya An-Nawawi namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, coba cari yang terbitan Darun Nafais yang warna kuning, kitab aslinya 198 halaman, lihat halaman 47, ya, posisinya paling kiri ada 3 paragraf, Anda lihat paragraf ketiga dari 1 sampai 7 di situ, ya. Itu dilukiskan bagaimana seorang Uthman dan Umar bin Khattab termasuk Abdurrahman bin Auf itu berlomba meningkatkan salat malam, ya. Begitu tahu Uthman bin Affan menghatamkan Quran di malam harinya, itu Umar besoknya 4 kali itu, 2 kali siang, 2 kali malam. Anda mesti bisa bayangkan, ya. Abdurrahman bin Auf, ya, sampai Ramadan nanti itu banyak, Pak. Sahabat itu ada yang 30 kali hatam, ya. Imam Asy-Syafi'i mengikuti kemudian, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu selama Ramadan itu bisa 60 kali hatam Quran. 60 kali hatam Quran. Nah, ini sahabat Abu Hurairah, ya. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau melihat saya terlambat nih. Ya, sudah Nabi SAW di penghujung usianya, dilihat oleh beliau sahabat yang sudah masuk Islam, saya kemana saja? Saya kemana saja? Orang sudah berislam dengan benar, saya baru masuk nih. Ya, saya khawatir tidak bisa menyusul pahala mereka. Ya. Jangan-jangan nanti terpisah juga dengan Nabi di akhirat nanti. Ya. Maka beliau wakafkan dirinya, mengabdikan dirinya untuk terus mendekat kepada Nabi SAW. Diikuti Nabi kemanapun berada. Dilihat bagaimana tuntunan beliau. Nah, ini yang paling menarik. Beliau punya harapan boleh tinggal sebentar bersama Nabi di dunia, tapi tidak ingin dipisahkan di akhirat. Maka cari modal dengan mengikuti hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau sahabat lain menunggu Nabi di tempat ta'limnya, ada yang menunggu di tempat tertentu, ini sebelum Nabi keluar ditunggu depan rumahnya. Ya. Begitu keluar dilihat bagaimana cara jalannya. Kalau dipanggil bagaimana cara menengoknya. Bagaimana cara beliau tersenyum pada orang lain. Bagaimana cara beliau terus sampai duduknya, sampai tiba di majelis ilmunya. Makanya 3 tahun bersama Rasulullah SAW paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Ya. Tapi orientasinya bukan karena banyaknya, supaya dapat bekal ke akhirat, tidak dipisahkan dengan Nabi, supaya punya bekal gitu, ya. Ini Masya Allah yang seperti ini nih yang harus kita maksimalkan, ya. Karena itulah dituliskan oleh beliau, disampaikan kepada kita, ingin memberikan pesan. Kalau Anda ingin seperti saya juga mencari bekal, ini saya sudah tuliskan nih, Anda tinggal ikuti aja. Masya Allah, ya, ini luar biasa pahalanya. Ini sahabat mulia ini, Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, sampai suatu ketika kemuliaan kedua. Ya. Begitu mendapatkan petunjuk dari Nabi, bukan cuma diingat, tapi apa yang beliau lakukan seketika mencoba untuk mengamalkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia ada sahabat hidup di zaman Nabi, mengumpulkan hadis, begitu mendengar kalimat hadisnya seketika diamalkan. Ya. Di antaranya apa? Ketika Nabi menyampaikan tentang tuntunan untuk bersikap santun, ya, berkasih sayang, jangankan pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, dipraktekkan seketika. Ya. Maka ketika pulang dari tempat beliau bertaklim, dia ingin kembali ke tempat istirahat, ditemukan seekor anak kucing kecil. Ya. Jadi kucing itu ada 2 dalam bahasa Arab. Kucing peliharaan, kucing rumahan, itu disebut dengan kittun. Kittun, qaf dengan ta, kittun. Ya. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi Hello Kitty, Kitty. Ya. Kitty itu dari bahasa Arab, kittun.
kucing rumahan, ya. Makanya bisa jadi bantal, ya. Bisa jadi spray, Hello Kitty, ya, Kitten. Itu dari bahasa Arab. Tapi kalau kucing liar, itu disebut dengan hurwah. Hurwatun, hanya hak besar. Hak besar, ya. Kalau hak kecil orang bebas, ya. Kucing liar, hurwatun. Anaknya, anak kucing liar disebut Hurairah. Ya? Maka di jalan beliau bertemu dengan seekor anak kucing liar yang tidak ada pemiliknya, hanya mengeong-ngeong mencari induknya. Ya. Mempraktekkan tadi tuntunan dari Rasulullah SAW, ya, diambil anak kucing ini, ya, diambil dengan lembutnya, disayanginya, masya Allah, bawa pulang, dirawat oleh beliau, ya, makanan dipastikan kucing dulu yang makan, malam-malam diselimuti kalau kedinginan, itu kucingnya tidur di atas, beliaunya di bawah. Itu bisa bayangkan, ya, sama kucing bisa begitu tuh, ya. Nah, dalam keadaan kemanapun dibawa, sampai ke jubahnya dibawa, dimasukkan, dijaga betul, ya, supaya tidak ada yang mengganggu dan senang itu. Allahu Akbar di jalan, ketika berjalan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Maka keluarlah anak kucing kecil itu dari jubahnya, kelihatan oleh Nabi. Maka disebutkan, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi kalau ada orang yang sayang kepada anak kucing, tidak ada yang sesayang kamu seperti seorang bapak sayang pada anaknya. Masya Allah. Sahabat ahli surga hidup dengan zaman Nabi SAW, anak kucing pun disayang luar biasa, ya. Ada orang bukan sahabat, belum jelas surganya, amalan merantakan, hisab menegangkan, jangankan pada kucing, pada orang masih bermasalah. Coba diperbaiki, khususnya saat Ramadan ini, ya. Baik. Abu Hurairah sudah ada, Ibu Ummu Hurairah belum, Bu, ya. Jadi kalau Ibu pengen cari anak kucing pulang dari sini, silahkan tuh. Ummu Hurairah belum ada. Tayyib. Nah, jadi kalau sahabat saja mendengar hadis langsung diamalkan, nah kita yang bukan sahabat harusnya cuma maksimalkan. Saya mau tanya ini, antum sebelum Ramadan berapa banyak belajar hadis tuh? Riyadhus Shalihin saja diajarkan, di Al-Ihsan diajarkan, di sini diajarkan, tempat lain diajarkan. Ayo dari sekian antum ta'lim itu berapa hadis yang bisa diamalkan? Jangan-jangan catatannya penuh, tapi pengamalannya masih tipis tuh. Coba dicek, ya. Jadi jangan tunggu kalau ada tuntunan hari ini, kerjakan hari ini, jangan tunggu besok. Ya, karena besok belum tentu bisa diamalkan. Ya, cepat lupa biasanya. Ya. Baik. Apa di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Saya bacakan hadisnya. Ini tolong perhatikan, ya. Ini syarat pertamanya. As-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Puasa itu, ingat cara menerjemahkannya, ya. Ingat, sekarang kita sudah belajar cara menerjemahkan dengan memahami inti bahasa. Ya. As-siyam bukan as-saum. As-siyamu, puasa itu bila ditunaikan dengan benar sesuai aturannya, ya. Ingat, kan kalau saum bebas kan? Kalau siam ada aturan. Puasa itu kalau ditunaikan dengan benar sesuai dengan aturannya, kata Nabi, junnatun, pasti akan menjadi perisai bagi pemiliknya dari berbagai keburukan. Pasti jadi perisai itu. Ini kita coba sedikit saja ulas sebentar. Boleh saya menulis? Pakai apa saya menulis? Baik. Baik. Kita fokus sebentar, karena waktu kita agak terbatas. Hari ini hari pertama, saya harus bagi dua dengan Al-Azhar. Ya, karena saya harus konsisten di Al-Azhar itu, jadwal ba'da maghrib akan ditarik ke sebelum asar, hanya 1 hari saja. Ya, jadi saya berikan 1 hari saja. Esok kita full di sini. Ya, jadi dari ba'da asar sampai menjelang maghrib, ya besok kita full di sini, ya. Jadi mohon fokus sebentar. Sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu, ya. As-siyamu, nih, puasa bila ditunaikan dengan benar itu, lihat cara menerjemahkannya, ya. Junnatun, ya. Akan menjadi perisai bagi pemiliknya dari berbagai hal-hal yang terlarang. Alhamdulillah. Saya berikan rumus cepatnya, perhatikan sini, saya berikan rumus cepat. Kalau Anda menemukan kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan huruf jim kemudian nun, maka itu berarti sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi, ya. Jim dengan nun, saya turunkan misalnya kalimat asalnya, jim kemudian nun, ya. Atau ditambah tak di ujungnya, itu berarti sesuatu yang tersembunyi, ya. Karena kalau ditulis aslinya dalam kalimat bahasa Arab itu nggak ada harokatnya begini, ya. Apa baca ini?
Junnah belum tentu. Bisa dibaca junnah, bisa jinnah, bisa jannah. Bisa, ininya tetap nah. Ya. Ini bisa dibaca jinnah, bisa junnatun, bisa jannatun. Ya. Hanya akar pokoknya terambil dari kata jim dengan nun, jinnun atau jannun. Ya. Sesuatu yang tersembunyi. Ya. Karena itu kenapa jin disebut dengan jin? Karena memang saat dia mulai hidup, terlahir, tercipta, fitrah hidupnya tersembunyi. Ya. Beda dengan kita. Ya, kita disebut dengan ins. Ya, ins. Makanya ins dengan jin itu selalu disambungkan di Quran, disandingkan. Ya. Terulang 18 kali dalam Al-Quran. Ya, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins itu lawan dari jin, lawan langsung, lawan. Ya. Punya dua artis ketika. Ya. Satu, sesuatu yang tampak, ya, tampak. Ya. Jadi manusia itu disebut ins karena mulai lahirnya sudah kelihatan. Oh bahaya kalau seorang ibu melahirkan bayinya nggak ada kan, tapi ada suaranya kan repot tuh. Ya, jadi pasti tampak, pasti kelihatan. Ya, kelihatan. Jin beda, jin tersembunyi, tidak tampak. Ya, tidak tampak sekali lagi. Ya. Jadi mohon maaf, fitrah jin saat dia terlahir, hidup menjalani kehidupan tersembunyi. Ya. Jadi catat pernyataan sini, pernyataan saya ini catat betul ya. Jadi tidak ada kerjaan kalau jin melakukan penampakan, karena sifatnya tersembunyi. Ya. Dan yang paling tidak ada kerjaan kalau ada manusia mencari-cari penampakan jin itu. Pasti orang keliru itu, pasti keliru. Ya. Ingat betul itu ya. Jadi nggak usah dicari, memang dia tersembunyi itu, manusia yang tampak. Ya. Nah, kita kembalikan sini. Ya. Termasuk kalau keluar dari fitrahnya, berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Ya. Sama dengan manusia, manusia itu sifatnya nampak. Jadi kalau satu saat Anda menemukan orang-orang yang suka tersembunyi, sembunyi-sembunyi, itu ada yang keluar dari fitrahnya, pasti punya masalah itu. Pasti punya masalah. Ya. Di rumah ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang, ya? Sampai ke masjid sembunyi-sembunyi, mau keluar rumah sembunyi-sembunyi, itu pasti ada masalah dalam hidupnya. Keluar dari fitrah itu. Ya. Jin, jamaknya disebut jinnah. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jinnatun jamaknya jin. Ya. Kalau disebutkan jannah, ya, yang kita artikan dengan surga itu, ya. Kalimat jannah pertama di Quran Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena belum nampak sekarang, belum kelihatan. Ya. Kata Nabi, "Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah kelihatan. Kelihatan enggak pernah sebelumnya kelihatan. Enggak pernah terdengar dan tidak akan terlintas dalam benak kita. Jadi Anda bayangkan sekarang pun itu. Ya. Karena itu disebut dengan jannah. Terkait puasa, bukan jin, bukan jan, tapi junnah. Pelan-pelan. Kenapa saya terangkan ini? Kenapa saya terangkan ini? Kalau diartikan perisai menggunakan junnah, berarti perisainya memang nggak nampak, tersembunyi. Ya, tersembunyi. Beda ketika perisainya nampak, bukan junnah namanya. Beda, lain istilahnya. Ya. Bisa dia menggunakan hijab, bisa haddun, disebut dengan hudud jamaknya, itu nampak, ya, kelihatan. Tapi saat tidak nampak, itu disebut dengan junnah. Nah, kata Nabi, orang yang puasanya benar itu pasti dia punya perisai itu dalam dirinya. Ya, puasa akan jadi perisai. Seakan-akan keburukan kalau mau datang itu terpental, nggak bisa masuk. Ya. Jadi diajak dusta, empal, ya. Diajak untuk berkata yang kotor, jauh. Diajak untuk melakukan keburukan, jauh. Nah, orang puasa yang benar pasti begitu. Jadi kalau ada orang puasa masih melakukan tindakan yang keliru, itu ada yang salah dalam puasanya. Pasti itu. Ya, hati-hati ya. Misal ada yang puasa tapi masih juga tergoda untuk berdusta, ada masih ghibah, masih gosip, masih nonton tayangan yang tidak bermanfaat, maka puasa yang dia kerjakan belum mampu menjadi perisai bagi dirinya dalam hal-hal untuk kebaikan. Sampai sini? Yuk kita lihat. Dan ukuran nabinya, kalau ukuran manusia ini agak sulit untuk menjadikan standar. Ya Rasulullah, apa cirinya? Kalau seseorang sudah puasa, kemudian dia mendapatkan perisainya. Kata Nabi, ayo lihat yang pertama. Fala yarfut. Ya, fala yarfut. Maka janganlah ia berkata-kata kotor. Awas, hati-hati. Jadi kalau ada orang yang puasa, kemudian masih sempat berkata-kata kotor, berarti puasanya ada yang tidak bermanfaat. Ya. Kalimat nabinya umum. Umum kalimat nabinya. Ya. Rafas itu bisa mencakup misal gosip, ya, fitnah, mencela, dengan kata-kata yang tidak bermanfaat, itu rafat. Ya. Walaupun lebih sering kali diasosiasikan pada kata-kata yang jorok, ya, yang kotor, ya, rafat. Tapi yang penting ada catat.
Yang penting Anda catat, saya teruskan dulu ya. Saya teruskan sebentar, nanti saya terangkan di akhir. Jadi pertama, fala yarfuh. Kata Nabi, lisannya itu pasti tidak mudah mengucapkan yang kotor. Awas, jadi yang pertama pertama kali ukuran orang puasa dinilai mendapatkan perisai atau tidak pada hal yang sering keluar ya dari dirinya. Pembicaraan. Ya. Kalau tangan kan sesekali aja, ada spidol pegang, kan? Ada mic pegang, kan? Kalau tidak ada yang dipegang ya diam saja. Ya. Kaki melangkah kalau ada hal yang dituju. Ya. Tapi lisan ini kan sering kali bicara nih. Ya. Kadang-kadang nggak bisa bicara pun dituangkan lewat tangan, nulis, kan? Nah ini yang berbahaya, ya. Ini yang berbahaya. Yang kedua, wala yajhal. Dan janganlah ia melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, berbuat yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Jangankan yang dosa, yang nggak bermanfaat saja, itu nggak bernilai dari puasanya. Hati-hati ya. Antum kalau bicara dosa nggak? Enggak, tapi bicara yang nggak bermanfaat, nggak bernilai dalam puasanya. Ya, hati-hati tuh. Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baik. Jahula itu adalah berbagai tindakan dalam bahasa Arab, ya berbagai tindakan yang tidak melahirkan manfaat walaupun belum tentu berdosa. Walaupun dalam beberapa kasus kadang-kadang menjadikan orang lain bisa berdosa. Ya. Saya sering ilustrasikan begini. Antum misalnya ada kakek usia 50 tahun, cucunya usia 5 tahun. Sepeda cucunya dipakai keliling-keliling komplek Persada. Orang 50 tahun pakai sepeda cucu 5 tahun keliling komplek Persada. Dosa sih enggak, cuman orang aneh gitu. Ini kenapa ya begini? Iya ya, kemarin enggak begitu. Difoto ceklik, pasang di status media sosial. Jadi perdebatan di situ. Dia memancing orang lain bermasalah. Itu namanya jahula. Ya, tindakan yang bodoh. Ya, yang tidak bermanfaat. Ya sama, nanti Anda akan temukan tuh. Kadang-kadang iseng saat itikaf, ya sendal orang dipindahin, sabun orang ditukerin, ya kan? Macam-macam. Nah, itu nggak bermanfaat. Itu tandanya puasa yang dilakukan itu belum sempurna, belum jadi perisai. Jadi, jangankan yang berdosa yang tidak bermanfaat pun kata Nabi, orang yang benar puasanya dia akan lakukan itu. Ya, termasuk tontonan yang tidak bermanfaat. Sekarang banyak sekali. Antum mau sahur, dikasih rumus, nanti kita akan lihat. Rumus sahur itu kan dalam tuntunan fikih di Quran dengan di sunnah itu cuma 2. Satu makan, kedua istighfar, nggak ada yang lain. Jadi kalau antum sahurnya misalnya, tadi sahur jam berapa? Alhamdulillah, ya. Baik, ada yang kelewatan atau terlalu awal sahurnya, ya. Baik, terlalu awal, ya. Nanti kita terangkan di akhir untuk petunjuk saja, ya. Nah sekarang kan luar biasa, setan itu jam terbangnya tinggi. Kadang masuk lewat televisi, ya. Tapi begitu antum makan, harusnya ada bagian istighfar, tiba-tiba lihat tayangan yang tidak jelas, kan? Baik hal-hal yang melahirkan penurunan iman, bukan kekuatan iman. Nonton aurat, ketawa yang berlebihan, macam-macam yang tidak jelas, kan? Nah, itu menunjukkan bahwa puasanya bermasalah. Ada yang belum maksimal, jadi belum dimulai aja udah bermasalah. Ya, baik, jelas sampai sini?